Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Doktif akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan. Dan kami berharap ke depan pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Belakangan ini, influencer yang menamakan dirinya dokter detektif atau doktif tengah menjadi sorotan publik. Lantaran aksinya memberikan review kritis terhadap produk skincare yang dianggap berbahaya bagi konsumen. Sontak saja, aksi doktif tersebut mengundang kekesalan, terutama bagi pengusaha para skincare. Dan yang menarik, dilaporkannya Nikita atas dugaan TPPU oleh Dr. Reza Gladys erat kaitannya dengan sepak terjang doktif yang kerap memberikan review kritis pada produk kecantikan skincare. Terkait laporan Dr. Reza Gladys, kemarin Nikita dan kedua sahabatnya yang kerap mereview produk skincare secara kritis, yakni Doktif dan Dr. Oki, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Ketiganya dilakukan pemeriksaan hingga 12 jam dan dicecar 58 pertanyaan. Lantas, seperti apa duduk perkara permasalahan tersebut? Dan benarkah Nikita akan balik melaporkan Dr. Reza Gladys? Jadi yang di BAP dulu tuh saya, kedua saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Ada 58 pertanyaan, jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong, begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Udah gitu aja dah. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 tahun, dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu? Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong ada unsur seperti ini? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih, angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki, makanya lama. Niki, Doktif. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan? Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Pada prinsipnya bahwa klien kami itu adalah korban dari dugaan tindak pidana oleh inisial NM dan kawan-kawan yang diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, kemudian pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana
pencucian uang. Dan kami berharap ke depan pelaku-pelaku ini dapat dengan segera ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap mereka. Sebagai penduduk Indonesia berhak melaporkan dan boleh-boleh saja dilaporkan. Tetapi ini negara hukum ya, jangan main hakim sendiri, jangan sok jagoan di negara ini karena tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang jago. Sebelumnya, asisten pribadi Nikita, Mail, sudah diperiksa terlebih dulu atas dugaan pemerasan usai dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Terseretnya Nikita ke dalam dugaan kasus pemerasan kini menimbulkan tanya di benak halayak. Terlebih pengakuan Mail yang menyebut jika pelaporlah yang memberikan uang, bukan diminta. Membuat kasus pelaporan terhadap Nikita erat kaitannya dengan review produk skincare milik pelapor. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik kisruh tersebut? Benarkah ada agenda besar yang melibatkan dua kelompok terkait bisnis skincare di Indonesia? Gimana bang? Tadi pemeriksaannya bang? Bang Mail gimana bang? Pemeriksaannya kak bang? Enggak gimana-gimana. Ini katanya tetap pemerasan, benar nggak sih? Pemerasan nggak ada yang meras. Nggak ada tes-tesan, aku baru dipanggil. Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. Diperiksanya Nikita, Doktif, dan Dr. Oki sebagai saksi usai dilaporkan Dr. Gladys atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan semakin menguatkan adanya perselisihan tajam di antara dua kelompok pengusaha skincare yang berseberangan. Ya, di kubu terlapor saat ini jelas ada nama Nikita, Doktif, dan Dr. Oki. Sedangkan di kubu pelapor ada nama-nama pengusaha skincare seperti Sheila Saukia, Dr. Richard Lee, Dr. Reza, dan Fitri Sahuteru. Mereka inilah yang secara terang-terangan menunjukkan ketidaksenangannya atas review yang dilakukan Nikita dan kedua rekannya itu. Aroma kuatnya persaingan bisnis skincare semakin tajam usai diduga salah satu pihak mengerahkan buzzer untuk mengarahkan opini publik. Lantas benarkah kisruh skincare membuktikan adanya persaingan yang tidak sehat? Atau benarkah adanya pemerasan dengan modus review overclaim? Kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Ada beberapa nama. Yang jelas yang public figure. inisial aja bang. Orang yang sama apa bukan bang? Orang yang sama dalam kejadian malam itu. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Oh. Iya, yang seperti kalian tahu mereka berucap kata-kata yang cukup mengerikan. Korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang lihat, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah
menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu. Tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih, dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya. Bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare? Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap, itu aja. Iya, semuanya ada, semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Man aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Terhadap pernyataan overclaim itu sebenarnya dalam ketentuan peraturan BPOM tidak ada. Yang ada adalah tentang bagaimana kosmetik itu menyatakan klaim diatur dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 di bab 3 sampai dengan bab 5. Sebagai contoh, kalau klaim itu terhadap sebuah produk itu hanya pernyataan manfaat, mutu dan keamanan, tidak berdasarkan tentang komposisi sebagaimana yang disampaikan oleh Doktif dengan uji lab mandirinya. Nah, itu kan perbuatan melawan hukum ya, membuat sebuah pernyataan dengan berisi kebohongan yang bukan wewenangnya. Ini hanya pendapat sementara ya. Sebelum ini dilakukan sebuah laporan untuk mengarah kepada penyelidikan. Kemunculan Doktif memang menarik perhatian publik. Tidak hanya kontroversinya yang gemar mereview skincare secara kritis, tetapi juga perselisihannya dengan sejumlah pihak yang berujung pelaporan. Misalnya saja, beberapa minggu yang lalu, dokter spesialis kecantikan itu melaporkan Sheila Saukia dan Dr. Richard Lee. Khusus Dr. Richard Lee tidak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tetapi juga ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Lantas, seperti apa perkembangan laporan Doktif terhadap Richard Lee? Dan apa harapan Doktif atas kasusnya ini? Untuk Richard, prosesnya tetap berlanjut. Untuk pemeriksaan dari Doktif itu semua sudah selesai, saksi-saksi dari Doktif juga semua sudah selesai. Jadi nanti untuk Pak Listio, Bapak Kapolri, untuk kasus Dr. Richard mohon juga untuk dikawal ya Bapak ya, karena ini juga menjadi atensi nasional dan internasional. Mengingat beliau juga public figure yang saat ini prosesnya sedang berjalan di Polda Metro. Jadi kerugiannya itu sebenarnya yang ada di masyarakat itu sudah mencapai ratusan miliar kalau dihitung ya, dengan produk-produk yang sekarang Doktif sudah laporkan di Polda Metro. Jadi apapun yang beliau lakukan di masyarakat, apapun saat ini lagi heboh juga kan tentang rumor itu, tetap proses hukum harus berjalan. Gitu. Kita lihat, kita kawal ya guys ya, masyarakat Indonesia silakan mengawal karena nanti semua akan kita buktikan di ranah pengadilan. Dari pihak sekarang tinggal pemeriksaan dari pihak Richard gitu. Pemeriksaan dari pihak Richard karena bukti-bukti semua sudah ada di kepolisian. Review skincare itu bisa titipan. Titipan untuk menghancurin pesaing. Misalnya nih ya, satu ya, ada pesaing kita yang gede banget di daerah itu kita bisa hancurkan dari kita review loh. Kita mencari kesalahannya. Dan itu sangat menurut saya tidak terafiliasi dengan siapapun dan saya selama 7 tahun tidak membela siapapun. Tapi di sini saya pengen tegak lurus. Tapi hal itu benar adanya terjadi. Bahwa ada titipan, ada namanya teman, ada namanya. Saya tidak menjurus ke satu orang ya, karena kan ada banyak yang mereview seperti ini Bu ya. Dan sekali lagi menurut saya ini tidak pantas. Sudah
sudah tidak jelas lagi siapa yang review, siapa yang lebih lucu lagi yang review itu dulunya jualan skincare abal-abal. Saya keluar dari sini, saya balikin semuanya ke Bepom. Ini sudah nggak baik lagi, ini sudah tidak tepat lagi. Makanya saya bilang saya mundur dan saya ngakuin saya salah. Ini pekerjaan bukan kerjaan saya, ini harusnya pekerjaan Bepom. Saya mundur dengan ikhlas, saya balikin semuanya ke Bepom. Dan saya harap Bepom juga bisa mengemban tanggung jawab ini penting. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.